Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati dan selamat datang Bapak Ahmad Syafiuddin SSI MPhD PhD dari Universitas Ulama Surabaya. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Dewi Tomo. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Hambali NSI. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Lumana Hakim MKOM PhD. Dan juga yang kami hormati Ketua LPPM Bapak Zainul Ahwan MKOM. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat silaturahmi dalam acara workshop penyusunan Fishbone Diagram Body dan roadmap penelitian dosen. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penutup dan doa, dan dilanjut diskusi atau workshop penyusunan Fishbone Diagram Body dan roadmap penelitian dosen. Sebelum acara dimulai, mari kita membacakan pembukaan dengan harapan acara pada pagi hari ini sampai selesai mendapatkan manfaat dan keberkahan dan diberi kelancaran. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Rektor 1 yang akan memaparkan terkait kepakaran dosen. Dan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dewi Tomo. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syafiuddin dari Nusa yang telah memberikan waktunya untuk memberikan semangat dalam penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian. Begitu juga yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Hambali, Wakil Rektor 3 Pak Iqbal, dan dari Ketua LGM Pak Zain. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, dosen yang sudah hadir untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi untuk bapak-bapak dan pimpinan yang telah hadir. Perlu diketahui pada saat ini bahwa kewajiban pidana itu adalah mutlak dipenuhi, karena juga sebagai syarat untuk pengisian LKD PKD. Selain itu untuk kenaikan Java, dan yang paling akhir adalah terkait kepakaran. Ini yang paling penting, kepakarannya. Jadi di saat ini memang kebanyakan dosen itu memang kalau ada penelitian, ibadah dari penelitian dan pengabdian dari dikti itu cenderung multi talent. Jadi apa yang bisa dibuat, tetapi kadang-kadang tidak lupa akan jati dirinya sebagai jati dirinya terkait kompetensi keahliannya. Jadi kalau bahasa lebih kerennya yaitu kepakaran. Jadi kalau kepakaran ini memang harus benar-benar sudah tertata. Jadi ini saya informasikan ke Pak Syafiuddin. Jadi kita ini di Universitas Sudarta ini yang baru menduduki lektor kepala 1 orang. Jadi Pak Rektor semuanya kepala lektor dan AA sudah diambil. Yang satu lektor kepala, yang sebagian besar kepala lektor. Nah ini semoga dengan adanya kegiatan ini harapannya memang bisa maju untuk percepatan ke LK.
dan pada akhirnya guru besar itu. Jadi ini memang untuk penyemangat teman-teman sekalian. Jadi memang kemarin sudah kita induksikan untuk semua dosen. Itu memang harus mengisi wajibannya di EKD. Di EKD itu bahwa jangan sampai penelitian itu tidak terisi, meskipun posisinya bagi dosen dengan tugas tambahan, karena dampaknya nanti ke kenaikan jabatan. Jadi kalau memang dari EKD itu memang untuk itu memang kan posisinya boleh tidak mengisi, tapi di sini diarahkan untuk mengisi semua, karena ya sekali lagi arahannya adalah untuk pengajuan jabatan yang lebih tinggi tingkatannya dari sebelumnya, dan itu perlu kewajiban pidana yang harus diajukan. Nah, ini sebagai salah satu pemacu. Nah, harapannya memang dengan adanya roadmap penelitian nanti, memang ini juga terkait dengan yang saat ini akreditasi perguruan tinggi di Komodo. Jadi kalau kemarin dari sosialisasi BNPB itu perguruan tinggi itu lebih mengarah kemana? Presentase terbesar ke arah mana? Ke penelitian, pengabdian, atau pengajaran. Nah, saat ini di bidang pendidikan atau pengajaran itu teman-teman semua di dosen ini sudah berproses untuk menyelesaikan, sebetulnya sudah selesai di menyelesaikan RPS berbasis OBI. Nah, itu sudah jalan. Jadi ini saling mengimbangi. Ketika ini sudah selesai, langsung sambung ke sini ke arah penelitian dan pengabdian. Nah, memang akhirnya namanya dosen itu memang 3 unsur itu harus melekat. Karena kalau tidak melekat posisinya, ya pasti tidak seimbang posisinya. Nah, ini akan harapan kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini, bahwa nanti betul-betul diperhatikan terkait materi yang diberikan oleh Sabiuddin oleh narasumber, dan nantinya bisa bertanya untuk lebih detailnya, dan itu akan lebih baik karena untuk mempercepat proses dari kampus berdampak ya. Jadi jangan kampus berdampak tapi dampak dari pelatihannya. Jadi kalau kita bicara itu adalah outcome-nya. Di outcome-nya itu setelah pelatihan bagaimana entah berhenti di penyusunan roadmap atau ada implementasi dari roadmap tersebut. Syukur-syukur bahwa dalam di roadmap itu sudah terurus 2025 sampai 2029. Jadi kalau konsisten terhadap apa yang kita tulis dan konsisten juga terhadap tulisan itu, maka insya Allah pada akhirnya juga Universitas Sudarta akan unggul. Dan saat ini posisinya masih baik sekali. Jadi ini masih menunggu peraturan baru dari BNPB. Katanya kemarin proses untuk pengajuan aturan terkait unggul masih digodok di Permendikti yang nomor 53 itu. Saya harapkan Bapak Ibu lebih semangat untuk mendengarkan arahan dari Pak Sabiuddin dari narasumber. Semoga kegiatan ini berkah dan berdampak. Jadi tidak terhenti di workshop ini saja, tetapi benar-benar berdampak seperti yang diamanahkan oleh Mendikti Saintek yang saat ini. Saya kira dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan untuk yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim MKOM PhD, yaitu terkait orientasi program kerja wakil 23. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih.
wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Syafriuddin MPhD, jauh-jauh datang dari Indonesia untuk berbagi dengan kita. Beliau ini adalah salah satu top scientist 5 tahun berturut-turut Bapak Ibu, scientist top dunia versi Stanford University dan Elsevier 5 tahun berturut-turut. Jadi ini memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saya kira tentu saja pencapaian ini tidak serta-merta dicapai begitu tanpa perencanaan, begitu ya Mas Afif. Tentu ini sudah direncanakan dengan baik oleh beliau sehingga mampu menjadi top scientist versi Elsevier. Dan kita tahu Elsevier ini pasti Bapak Ibu semua sudah tahu, reputasinya sudah ada. Nah, untuk itu kami ingin mendatang beliau ini bisa menularkan itu. Bagaimana merencanakan sebuah penelitian mulai dari awal gitu ya. Yang atau yang biasa kita sebut dengan roadmap penelitian ini. Jadi roadmap ini paling tidak menjadi alat navigasi kita untuk mencapai sebuah kepakaran. Yang mana ini adalah tentu sesuatu yang harus dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, institusi saya kira universitas sangat konsep tentang ini. Untuk itu kita mulai dengan acara ini. Jadi yang beberapa sudah disampaikan betapa pentingnya roadmap ini. Kemudian yang ingin saya tegaskan di sini bahwa universitas ingin memastikan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen terkait dengan pendidikan dan pengabdian masyarakat memiliki perencanaan yang matang. Jangan sampai dosen meneliti tanpa ada perencanaan. Sekarang tahun ini meneliti tentang MSDM, misalkan manajemen sumber daya manusia. Tahun depan ada hebat lagi ganti keuangan. Tahun depannya lagi tiba-tiba penelitiannya tentang parenting. Tahun depannya lagi tentang stunting. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Jadi semua harus direncanakan dengan matang. Dengan apa? Dengan roadmap penelitian ini. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan bahwa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di penelitian dan pengabdian masyarakat tidak keluar dari agenda universitas. Dalam hal ini tidak keluar dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh prodi masing-masing. Jangan sampai misalkan teknik sipil sudah merencanakan ini bahwa keunikan dari prodi sipil Universitas Yogyakarta itu adalah tentang transportasi dan air. Dilarang dalam 1 tahun ada penelitian dosen tentang kebencanaan. Nah, ini tentu tidak kami ingin memastikan bahwa ini tidak terjadi, Bapak. Kemudian terkait dengan mahasiswa. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu juga tidak keluar dari roadmap dosen. Dosennya ini kemampuannya misalkan tentang manajemen proyek, topiknya tentang manajemen proyek, mahasiswanya barang tanya ya saat ini ya, bisa sendiri juga gitu. Nah, jadi garis besarnya kita bisa menarik benang merah dari semua kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan baik itu di tingkat dosen maupun mahasiswa ini mengacu pada agenda besar universitas. Itu yang kami inginkan. Kemudian dari sisi akreditasi itu Bapak Ibu, kita juga saya harap ini
menghadapi akreditasi itu tidak membuat lagi gitu. Tetapi apa? Hanya membuka atau tinggal menggunakan apa yang sudah kita buat hari ini. Jadi ini tentu support dari Prodi, Kaprodi, Bapak Ibu Dekan itu juga penting. Karena sebenarnya LPPM ini juga ingin membantu terkait dengan roadmap militer ini untuk menghadapi akreditasi juga. Kemudian untuk bagaimana dengan amunisinya? Nah ini jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Hambali sebagai Waret 2 ini sudah menyediakan beberapa skema dana insentif untuk Bapak Ibu yang berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya, baik itu di Scopus maupun di tingkat nasional, ataupun yang nanti seminar atau international conference. Sampai dengan ini sudah disiapkan, sudah, dan termasuk juga buku dan HKI. Nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut tentang insentif tersebut. Namun ada salah satu syaratnya. Jadi salah satu mendapatkan insentif tersebut adalah luaran yang dihasilkan itu harus sesuai dengan roadmap penelitian yang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Begitu ya Pak. Jadi jangan harap nanti kalau tidak sesuai dengan Bapak Ibu sudah capek-capek nih, sudah mengeluarkan dana penelitian dan lain-lain, mau mendapatkan insentif dari kampus, dirasa tidak sesuai dengan roadmap, tentu itu nanti tidak akan dibiayai. Jadi ini garis besar yang kita rencanakan di LPPM. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa memahami. Dan selain kami mengharapkan output dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu semuanya sudah memiliki roadmap dosen. Untuk prodi sudah ada kisbannya. Minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi untuk menyusun Fishbone prodi. Dan hari ini harapannya Fishbone tersebut bisa di breakdown ke roadmap dosen masing-masing. Keluar dari sini sudah ada roadmap dosen. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di terakhir saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk LPPM yang telah bekerja keras menginisiasi kegiatan ini. Ini sudah direncanakan 3 bulan yang lalu ya Pak Safi, bukan dengan Pak Azhar gitu. Lalu bisa terlaksana hari ini karena kesibukan masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hambali untuk membuka acara pada siang ini sekaligus menutup dengan doa. Kepada beliau kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sekjen, terima kasih memberikan satu format baru, mungkin suasana baru dengan sesuatu keseluruhan, dan juga ini sebagai misi dari Universitas Jakarta. Infrastruktur yang paling berat adalah sumber manusianya. Intinya itu. Kalau bangunan saya kira itu pasti selesai. Tapi kalau infrastruktur sumber daya manusianya yang saya tanpa itu yang mahal bagi saya. Jadi itu yang menjadi catatan kami di SDM sumber daya manusia. Kalau SDM yang aman semuanya akan berdebat. Saya kira itu intinya dari situ. Oleh karena itu mohon izin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop pada siang hari ini kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Doa mudah-mudahan Bapak semua berikan pada PA unggul Pak. Saya berikan pada Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
foto bersama. Ini Bapak Ibu yang di depan menghadap ke sana. CV beliau sudah bisa di grup data. Beliau salah satu quota signed by Stanford University dan Elsevier tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Beliau juga merupakan profesor tamu terhormat dari Saviti Institute of Medical and Technical Science. Beliau juga ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sampai saat ini. Beliau juga staf ahli Kementerian Sosial RI masa jabatan Presiden Prabowo sampai sekarang, dan beliau juga tim ahli di PPM Dikti RI. Beliau adalah Ahmad Sabiuddin. Untuk kualifikasi akademik dan bidang keahlian banyak sekali yang dikualifikasi oleh beliau, karena memang beliau pakarnya terkait fishbone dan roadmap penelitian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau maaf, biasanya saya jalan-jalan. Kalau duduk biasanya saya ngantuk. Pertama, kami ucapkan terima kasih ke Pak Ketua LPPM. Yang kedua, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang menyempatkan hadir di ini. Saya selalu sampaikan ketika saya datang ke PPM, saya selalu bersyukur teman-teman, kita ngajak diskusi, jadi mohon jangan dianggap kegiatan pagi ini sebagai workshop. Jadi ini teman diskusi aja kita ya. Jadi, kita bisa bahas satu persatu nanti. Harapannya ini menjadi opsi pengetahuan yang saudara semua bisa compare bahwa apakah yang disampaikan pagi ini relevan atau tidak. Nanti akan kami bahas satu persatu. Jadi saya sering cerita, jangan anggap
di slide saya ini adalah kitab suci. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, sebetulnya saya beri judul ini di tahun kemarin kalau nggak salah. Kami berusaha mengundang seluruh ketua PTNU se-Indonesia. Saya nggak tahu apakah Yudarta waktu itu hadir. Belum tobat waktu itu. Oh, hadir. Oh, hadir Pak Teguh ya? Ya, alhamdulillah. Tapi kita masukkan ke beberapa, kumpulkan ke beberapa kelas. Ada yang bahas kenal, kemudian ada yang bahas terkait dengan dua hal, yaitu Fishbone dan roadmap. Nah, sebelum saya bicara banyak tentang itu, mungkin saudara bisa lihat kenapa judul ini saya berikan masalah dasar institusi. Fishbone dan roadmap itu hanya bagian, tetapi itu menjadi fundamental. Nanti saya akan bahas satu persatu ya, sehingga Bapak Ibu itu akhirnya bisa berpikir untuk merenung apakah yang kita kerjakan selama ini. Saya sering menggugah ini. Saya di awal selalu berikan disclaimer. Jadi nanti kalau pada saat proses diskusi di PPP ada yang sedikit pedes-pedes, jangan terlalu dibawa ke dalam hati ya. Itu sebagai perenungan saja. Saya selalu disclaimer di awal karena nanti banyak tuh yang agak pedes-pedes. Saya selalu mulai dari seperti ini. Saya tanya, tahun berapa Yudarta dibangun? 2001. 2002. Sekarang sudah berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Oke. Mari kita renung. Kita berkaca dari satu saja. Akreditasi institusinya apa? Baik sekali. Baik sekali. Oke. Saya tanya, berapa jumlah dosennya? 125. Saya tanya, berapa publikasi yang dihasilkan per tahun? Oke. Nggak perlu kita pikir. Saya paling mudah selalu, meskipun saya buka Sinta sekarang. Nggak apa-apa. Ini kita lihat itunya saja ya. Mari kita diagnosa. Oke. Diagnosa. Publikasi teman-teman di tahun 2023, 2020 hanya satu. Kemana 125 orang itu? Proyek. Ini perenungan. Kemana yang 124 itu? Kalau 125? Hah? Di balik layar. Wirita. Oh, banyak studi. Belum selesai. Oke. Studi semua 124 ya. Ya, oke. Apa poinnya? Maka sering saya tanya ke teman-teman. Saya datang ke PTNU. Saya kemudian berpikir, memang pengelolaan institusi itu, kita harus jujur, belum pada tahap profesionalitas tertinggi. Itu kita harus akui. Kalau tidak, kalau kita nggak menyadari itu, acara ini nggak perlu dibuat. Maka saya tanya, 2002 Yudarta dibangun sampai sekarang 2023, 2025 sudah 23 tahun.
Apa yang dikerjakan selama 23 tahun? Kenapa tidak unggul? Kenapa tidak unggul? Doanya kurang kencang, Pak. Numpang ngopi. Maka sering saya bilang, jangan-jangan dosennya banyak, tapi pulang pergi aja. Banyak yang kurang sadar dalam tanda kutip. Saya tadi disclaimer di awal ya, jangan sakit hati. Ini nggak ada urusan masalah saya nggak suka. Ini nggak ada. Ini pure untuk mengingatkan kita bahwa sudah 23 tahun Yudharta dibangun, tetapi impact yang betul-betul terasa, salah satunya akreditasi. Kalau kita mengukur performa universitas, sampai sekarang belum dicapai. Berarti ada yang keliru atau ada yang kurang pas di situ. Jangan-jangan 124 dosen yang ada itu tidak bekerja pada resultan yang sama. Tarik-menarik, yang prodi sana ke sana, yang prodi sini ke sana, yang prodi sini. Faham maksud saya? Itulah pentingnya pagi ini kita kumpul untuk kita berdiskusi tentang hal-hal dasar, sehingga saya selalu bilang kita bisa insaf. Kalau tidak, running as usual, gak ada gunanya gitu. Nanti 50 tahun umur Yudharta gini aja. Tidak ada target yang clear, tidak ada tahapan yang clear, itu dibuat. Ini bahan perenungan, sudah 23 tahun. Saya berikan contoh. Kami Unusa, kami bangun 2013. Meskipun saya baru di Unusa, 10 tahun kita sudah unggul. 10 tahun kita running. Ketika saya diminta oleh Pak Noh, mungkin teman-teman tahu Prof Noh, untuk pulang ke Indonesia membantu Unusa, beliau menyampaikan, tolong 2026 dipastikan unggul. Saya datang 2021 ke Indonesia, 2023 sudah unggul. Apa yang kami kerjakan? Kita benahi Pak yang fundamental itu. Tadi komitmennya Pak Warik II kalau nggak salah sudah menyediakan insentif. Kalau administrasi dan target prosesnya tidak dibenahi, itu bakar uang aja Pak. Maka pagi ini kita kumpul. Nah, salah satu menjadi bahan perenungan juga. Saya balik ke PPT tadi itu. Saya balik ke PPT. Maka salah satu mengukurnya PTNU, kita ada 252 PTNU. Yudharta benar PTNU ya? Benar ya? Saya takut salah. Saya takut salah masuk kamar. Dari 251 PTNU, ada tidak yang masuk pada ranking yang paling kredibel di dunia ini, Slimago Institution Ranking. Ini bukan cinta-cintaan yang bisa ditipu-tipu. Ya, enggak. Dari seluruh PTNU yang ada, silakan dibaca. Baru dirilis tahun 2025. Sejak hanya Unusa. Terus yang lain mana? Itu saya sering tanya. Itu pun kita benahi. 2023 baru masuk pertama kali. Maka apa yang terjadi? Kalau begitu, ayo deh kita kumpulkan. Tahun kemarin itu saya kumpulkan seluruh KRPPN untuk menyampaikan ada sesuatu yang nggak benar kayaknya di lingkungan kita. Tolong mari kita komitmen untuk benahi. Dan kami selalu sampaikan ke teman-teman, ayo kita diskusi. Jangan kemudian bersaing, selesai. Bersaing kok antara PTNU atau universitas di Jawa Timur. Kalau mau saingan ke MIT, target MIT. Kalau mau bersaing, maka bukan lagi. Maka kita kolaborasi sama lain. Ini perenungan Pak, termasuk di Sinta tadi. Dari 125 yang di satu orang.
Tidak ada yang merenung itu. Kalau tidak, tadi biarkan Yudha 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun itu udah selesai, nggak ada yang peduli. Oh enggak Pak, saya peduli Pak, saya ngajar tiap hari Pak. Loh iya saya paham, tapi ada yang lebih dari itu yang harus kita kerjakan. Perenungan pertama, jangan terlalu serius kok mukanya jadi jadi merenung, oke. Ya alhamdulillah, artinya apa yang saya sampaikan teman-teman sudah mulai menyadari, maka segera insaf. Saya tadi cerita, saya gunakan istilah insaf ini ketika saya masih di luar. Saya sering diundang ke ITS, ke IPB, saya datang ke Indonesia berbicara satu hal, yaitu tentang penggunaan Google Translate dalam mentranslate Indonesia ke bahasa Inggris. Saya menyadarkan itu. Profesor di Indonesia bilang, jangan translate menggunakan Google Translate, ngawur, ngaco. Itu semuanya Mas. Termasuk kayaknya Bapak Ibu. Iya. Padahal itu mesin Pak. Bayangkan Google Translate yang buat teknokrat terbaik di dunia kumpul di sana kan? Nyampe di Indonesia dihujat. Padahal hal yang salah. Bahasa Indonesia Bapak Ibu, subjeknya nggak ada, predikatnya nggak ada, kemudian ditranslate ke Google, kata Google, ampun Pak, ampun. Bingung dia mesin, dia keluarkan apa yang kita kasih. Dia nggak mungkin bilang, oh kayaknya kata Pak Zen gini loh. Itu saya menyadarkan itu, maka saya bilang, mulai tahun ini seluruh teman-teman rekan Indonesia ini membuat pernyataan mohon maaf ke Google Translate. Karena yang ngamur kita nulis pernah nggak perhatikan subjeknya ada apa enggak, verb-nya ada apa enggak. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sangat menurut saya dasar gitu. Dan kita selalu menghujat kebiasaan itu tidak pernah melihat ke diri kita, oh jangan-jangan kita yang salah. Oke. Yang kedua, saya mau menyampaikan ini. Saya selalu senang. Jangan dianggap kok Mas Safi pakai aja, tidak. Ada poinnya. Lihat di bawah. Unggulnya Unusa dilakukan by design, bukan by accident. Apa yang terjadi? Pak, ketika saya datang ke PTN-ku, tiba-tiba rame. Kenapa kok rame? Mau ziarah Pak ke makam tahlilan, kenapa? Prodi SI akreditasi. Sejak kapan akreditasi semuanya pergi ke makam saya? Saya tidak menolak itu, oke, tapi jangan pesan dulu gitu. Mari kita lihat. Ada fundamental yang keliru gitu. Kemudian saya datang lagi, mana Pak? Wah kebetulan Pak Menterinya teman saya. Lalu kok akreditasi ini satu sih kok jadi sesuatu yang mistis? Tidak ada dokumen akreditasi itu yang mistis kan? Gak ada. Semuanya jelas. Harus ngapain, indikatornya apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Maka kalau tidak begitu, kita selalu mengharapkan exit dan unggulnya. Kita tidak rencanakan, Pak. Maka saya selalu bilang, ketika institusi unggul itu, bukan itu sebetulnya kita target. Kita membuat prodi-prodi itu mempunyai environment yang unggul gitu. Karena itu impact-nya pada institusi. Itu yang kita rancang. Maka ada 3 hal selalu yang saya sampaikan itu wajib dilakukan. Pertama, rencanakan. Kalau nggak ada rencanakan nggak bisa. Bagaimana kita bisa mencapai target kalau nggak kita punya perencanaan? Yang kedua, harus ada kontrol. Kalau nggak dikontrol, gimana kita tahu per tahun capaian kita sudah tercapai atau tidak? Sia-sia lah. Termasuk kami, saya ketika di LPPM mungkin akhirnya di LPPM itu satu-satunya lembaga yang tiap 6 bulan mempertanggungjawabkan
pertanggungjawabkan setiap kinerja yang kita lakukan pada seluruh pimpinan. Selalu saya awali ketika kebijakan yang kami buat di LPPM sudah tidak sesuai, hari ini juga silahkan ketua LPPM-nya dipecat. Itu awal selalu saya sampaikan. Itu aku udah dipecat. Selalu saya sampaikan supaya yang kita kerjakan itu dievaluasi. Ya. Maka dari situ teman-teman kita komitmen semua, termasuk Pak Rektor. Saya berikan contoh, urusan dana yang dikelola LPPM wajib kita tanda tangani fakta integritas setiap tahun antara anggota LPPM dan rektor 10% dari dana operasional universitas. Itu mandatory loh. Maka saya tanya, berapa dana operasional Yudalta? 100 M, Pak. Maka wajib 10 M-nya dikasih ke LPPM. Dari mana angka itu Pak Sandi? Oke, mari kita lihat. Ketika program studi per dosen mau akreditasi yang misalnya akademik, di dalam indikator akreditasi clear per dosen per tahun minimal 20 juta. Maka tinggal dikalikan aja 125. Maka perlu dana penelitian berapa? 20 juta kali 125. Pertanyaannya, apakah itu dipenuhi oleh Yudalta? Dipenuhi dalam mimpi. Sekarang ingat kalau ternyata semuanya clear, dana penelitian berapa, publikasi berapa, tidak ada yang miss. Itu poin yang mau saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi 3 hal perhatikan. Kalau tidak direncanakan, kalau tidak dikontrol, yang ketiga selalu dilupakan, arsipkan lagi. Maka tadi Pak Wahid menyinggung akreditasi tahun depan itu adalah pekerjaan 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, bukan pekerjaan semalam. Berarti ada yang miss di situ. Saudara semua lupa untuk mengarsipkan secara rutin. Berarti proses mutu tidak dilakukan secara baik di internal. Mau kita lanjutkan apa enggak? Lanjut. Pak, sudah terlalu banyak masalah, tutup aja. Pak, kok saya jadi pakai pengakuan dosa semua ya? Atau kita tutup ya? Sekarang mulai terbuka ya. Apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan institusi? Ini bukan saya. Ketika ini saya sering kumpul waktu masih di luar. Saya sering cerita. Dia cerita Pak Rektor itu bukan Pak Rektor sini ya. Mas, sebetulnya kalau bahasa Indonesianya mengelola institusi itu gampang. Yang penting targetnya tahu apa, kita tahu langkah-langkah yang bersama. Itu yang disebut dalam rencana. Yang kita diskusikan pagi ini salah satunya itu. Oke, jangan lama-lama di sini nanti ini semua stres semua. Oke. Ini, maka saya mulai dari pertanyaan. Saya tidak sedang membela Mazen, tidak. Ini saya sampaikan di seluruh ketika saya datang ke universitas. Maka saya tanya, kenapa LPPM harus kuat? Maka saya tanya, di LPPM itu ada berapa dharma yang dihandle? 2 dari berapa? Yakin 2? Itu aja. Setuju nggak kalau saya bilang 2,5? Setuju nggak? Setuju. Dari mana Pak? Ini saya listkan. Ada KKN, integrasi penelitian terhadap penelitian. Itu siapa yang mengendal? LPPM. Ada buku. Maka saya bilang betapa fundamentalnya lembaga ini
Ruhnya perguruan tinggi. Maka jangan pernah berminat jadi ketua LPPM. Udah, pasien aja, teman-teman gak akan kuat. Itu saya sampaikan. Pesannya apa? Pesannya adalah LPPM menjadi tulang punggung institusi ini kalau mau betul-betul pada proses yang betul. Maka tadi saya sampaikan yang kita lakukan 10% dari dana operasional, mana Pak Warik 2 udah kabur ya? Saya mau menuntut itu, meskipun saya bukan orang di dalam. Ini jujur, ini serius. Coba lihat, kurang akreditasi clear. Ya. Maka saya tanya sekarang, mohon kunci rapat-rapat, takut ada yang dengar di luar. Berapa dana penelitian per tahun dari LPPM? Lillahi ta'ala. Aja. Oh, pantes 124 tadi kabur semua. Ya, saya tadi ketika datang, saya belum pernah ke Yudhaka. Saya selalu kalau datang ke universitas, saya selalu melihat, bangunannya sudah gede. Artinya kan problem tentang bangunan saudara sudah selesai kan? Mari pikirkan yang fundamentalnya sekarang. Bangunan itu sudah selesai. Habis ini coba kita bahas kalau memang Yudhaka mau betul-betul didesain untuk kampus yang unggul. Semuanya jelas, tidak ada yang mistis itu. Nah, tinggal apakah komitmen atau tidak. Kalau komitmen, maka betul-betul seriusi lembaga ini, LPPM ini. Kalau tidak, ya sudah, nggak usah bicara unggul, nggak usah bicara institusi mahal, bagus, nggak usah. Hidup aja sebagai mestinya, tiap hari makan, tidur, kampus itu. Stop bicara unggul. Tapi kalau memang mau bicara unggul, langkah-langkahnya itu clear lah. Apa yang harus dilakukan? Itu pesan saya, semoga tersampaikan ke Pak Rektornya juga. Oke. Maka kita masuk pada intinya sekarang. Pertanyaan paling mendasar, ini saya sering tanya. Satu, sudahkah institusi saudara menentukan arah atau tujuan dan tahu cara mencapainya? Dalam bahasa administrasinya, ini disebut Renstra. Sudah ada. Yakin, sudah benar. Anda sudah benar masih Sudah ada. Oh, dosennya belum tahu. Ya, belum yakin. Ini saya berikan contoh. Bagaimana Renstra yang mayoritas dibuat oleh teman-teman. Jadi saya datang itu tidak ada yang Renstra. Saya berikan contoh. Di dalam dokumen Renstra itu isinya, termasuk saya pernah mempertemukan kedua kementerian, Kementerian Malaysia dan DITI. Dilihat yang Indonesia itu. Isinya Renstra menjadi institusi unggul, menjadi ini unggul, menjadi unggul. Strateginya apa? Maka kalau isinya tujuan-tujuan semua itu bukan Renstra. Yang benar Renstra itu menjadi kampus unggul, strateginya bangun 20 research center per tahun, penelitian 6 miliar per tahun. Ini yang disebut strategi, Pak. Jadi ketika dokumen ini diberikan pada Pak Dekannya, pada Kaprodinya, Kaprodi tahu, oh iya saya harus menyiapkan apa. Kalau isinya tujuan-tujuan semua, jadi kampus unggul, dikasih ke Kaprodi ini, yang sini tafsirnya tafsir fikih, yang sini tafsirnya tafsir bahasa Indonesia. Bebas jadinya. Bingung yang dia kemana, yang dia kemana gitu. Tetapi kalau Renstra dibuat secara betul, membuat research group masing-masing prodi per tahun satu misalnya, maka kata Kaprodi, oh ada mandat di dalam
dalam registrar universitas saya harus membentuk research group 1 per tahun. Enak nggak jadi kaprodi? Enak Pak. Apakah registrarnya sudah berisi itu? Belum tahu. Ada kaprodi nggak? Ada tangan kaprodi? Pak, itu kaprodi Pak. Kantor. Oh, maka bingung kan jadi kaprodi kan? Karena registrarnya nggak jelas. Coba registrarnya jelas Pak. Mudah di level teknis itu untuk melaksanakan. Itu pentingnya rencana strategis dibuat secara utuh. Oke, saya lanjut kedua. Sudahkah program studi yang dimiliki mendukung arah institusi? Sudah. Belum tahu. Mengarah apa enggak? Dalam bahasa administrasinya ini disebut adalah fishbone. Jadi fishbone itu dibuat salah satunya untuk memastikan bahwa yang dikerjakan program studi ini memang betul-betul support universitas. Nanti saya akan bahas secara detail bagaimana fishbone itu dibuat untuk memastikan tidak ada lagi misalnya dosen berada di program studi yang tidak sesuai. Nanti di dalam kita akan cerita itu. Maka saya sering cerita institusi kalau fishbone benar SDM itu, direktur SDM itu gampang banget. Oh di prodi sana dia perlu kepakaran biologi misalnya. Oh belum ada dosennya, maka kami akan rekrut. Oh di program studi sana dia kepakarannya harus punya misalnya agama. Oh isinya ini semua pecat-pecat ini. Saya tadi disclaimer di awal ya, jangan ini ya. Ini agak ini serius. Maka saya tanya, bagaimana bisa orang yang tidak sesuai ada di program studi mau akreditasi pasti bermasalah? Pasti. Maka saya ketika beberapa waktu lalu ke UMAHA misalnya, Pak, dosen kami itu semuanya kimia, tapi ada di program studi biologi. Apa yang harus kami lakukan? Oke, ada 2 pilihan. Pertama, pecat-pecatin semua. Atau opsi yang kedua, saya bilang, lakukan modifikasi nama program studinya menjadi biokimia. Itu yang dilakukan oleh IPB dan sebagainya. Apa maksud saya? Kalau tidak bermasalah ketika akreditasi, nyusahin diri sendiri. Jadi opsinya 2, nggak ada direktur SDM ya di sini. Nggak ada. Direktur SDM. Ya. Maka nanti di review dulu, yang nggak sesuai pecat-pecat. Atau ini tugas Warek 1. Warek 1 pendidikan di sini. Ini tadi. Mungkin prodinya ganti sesuai seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak nyusahin diri sendiri ngapain? Sudah dijelaskan mengelola institusi kalau clear semuanya kan? Enak Pak. Ya, saya menganggap bahwa registranya tadi sudah benar ya, sudah ada dan benar. Kalau enggak, saya enggak lanjut. Saya pulang. Artinya saya anggap benar dulu. Apakah nanti itu tugas teman-teman nanti di inilah untuk membetulkan. Jadi pastikan nanti di dalam kita akan bahas. Yang ketiga pertanyaannya adalah
apakah dosen yang dimiliki mendukung arah program studi? Itu yang tadi saya sampaikan. Dalam bahasa administrasinya itu disebut nanti juga kan terkait dengan roadmap. Yang terakhir, apakah mahasiswa yang dimiliki mendukung dan sesuai dengan keahlian dosen? Bahasa administrasinya payung riset. Betapa lucunya ada mahasiswa kimia dibimbing oleh biologi. Gak usah jadi Superman Bapak Ibu, gak usah. Justru Fishbone itu memastikan bahwa Bapak Ibu menjadi expert. Itu yang sedang dikonsep oleh pendidikan tinggi dan kementerian. Diatur untuk itu, dan tidak ada lagi ceritanya kalau Fishbone ini dibuat dalam satu program studi rebutan kepakaran. Nggak ada tuh. Saya tanya, ibu kenapa nggak nyapa kedua? Oh, pernah berantem gara-gara kepakaran, Pak. Berarti ini belum sesuai. Termasuk mengajukan jabatan musyawarah tapi nggak ada berapa. Sudah sesuai. Oke, maka mari kita masuk satu persatu. Pak, apakah itu penting? Coba tunjukkan ke kami. Oh, memang itu penting. Saya berikan contoh. Ada yang pernah melihat dokumen ini? Di mana? Saya senang setidaknya ada yang pernah melihat. Maka mari kita lihat dokumennya. Di poin D, peta jalan perlu roadmap. Maka saya sampaikan, sebagus apapun riset saudara, tidak ada roadmapnya, tidak akan. Penting tidak roadmap? Penting. Oke, setidaknya satu, mengajukan penelitian, roadmapnya ada, sesuai, lolos. Maka saya tanya, apakah ini yang harus diatur betul oleh LPPM? Saya di LPPM ketika mau mengatur ini saya sampaikan, ketika ini tidak ada, saya tolak. Termasuk dana internal. Kenapa ditolak? Maka saya tanya, kenapa saya harus menerima? Ini kan buang-buang uang, buang-buang waktu ketika akreditasi akan lama. Atau enggak saudara harus malam-malam, bukan tahajud, membuat edit-edit dokumen besok akreditasi. Bukan tahajud. Benar nggak? Betul. Sesuai. Sesuai kondisi. Mau sampai kapan, Bang? Balik lagi, udah kerjaan kita begitu, ada sesuatu di media sosial paling kencang menghujat lagi. Seolah-olah kita paling ini, aduh. Gimana nih? Maka mari kita betul ini. Penting. Yang kedua, pernah melihat ini? Apakah Prodi nggak pernah melihat? Wah, itu mengundurkan diri hari ini. Ayo Kak Prodi, ini di mana Kak Prodi? Banyak Pak, berarti Pak. Ini di mana? Kebetulan ada direktur SDM yang Kak Prodi jawab sama, bisa di sini Kak, SP. Ada di? Oke, jadi masih ada yang ingat ya Kak Pradinya ya. Di kriteria ini sudah saya tulis, nggak usah mikir-mikir. Ya, maka mari kita lihat penelitian sesuai dengan keilmuan. Ya, yang kedua memiliki peta jalan, kemudian dengan mahasiswa sesuai. Maka saya tanya, mau teman-teman ngumpulin riset 1000 biji, nggak sesuai itu nggak ada gunanya, benar nggak? Dalam konteks akreditasi loh ya. Sekarang bagaimana
melihat seluruh riset yang dilakukan oleh dosen. Kalau tidak sesuai, nggak ada diskurnya, nggak ada roadmap-nya, maka ditolak mah. Memang harus ditolak. Nah, jangan-jangan selama 23 tahun ini masalahnya itu ya. Nah, salah satunya tadi yang sudah diliskan di awal ada 10 biji itu. Oke, sekarang sudah mulai terbayang ya bagaimana aspek yang fundamental tadi di awal itu menentukan. Itu yang harus kita benahi ya. Oke, mari kita lihat pertama kali. Pak, kalau begitu mari kita bahas satu persatu Pak. Yang seperti apa Fishbone, yang seperti apa roadmap Pak, yang seperti apa payung riset Pak. Maka pada tahap ini nggak usah banyak berdebat dulu ya, ikuti aja dulu ya. Bahwa bentuk Fishbone itu adalah seperti ini. Ada 3 yang wajib ada, wajib loh. 1, target atau tujuan prodi ada di sini. Bidang unggulan prodi ada di sini. Sub bidang topik tulang kecil. Pak, kok nggak ada tahu? Kita sedang membaca Fishbone bukan roadmap. Maka kalau Fishbone ini bentuknya. Ada 3 yang wajib ada. Sudah saya tuliskan. Target, bidang. Nanti kita menyusunnya bagaimana gitu. Kenali dulu ini. Maka kemarin ketika teman-teman Yudata datang ke LPPM Unusan, saya sampaikan, tolong dibuat oleh LPPM format yang wajib diikuti oleh semuanya. Pengalaman kami di Unusan ini saya sendiri yang buat, perlu 2 tahun. Apa yang terjadi? Tahun pertama saya kumpulkan, saya latih dosen semua, saya kumpulkan ke prodi. Di akhir tahun saya minta, tolong kumpulkan semua Fishbone prodi. Yang datang apa? Ada yang buat kepalanya kepala ikan mujair, buntutnya ini. Ada yang buntutnya bulan, ada yang ikan kembung, ada yang gak ada dagingnya. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan lagi. Di tahun kedua, saya tanya, kenapa Unusan jadi pasar ikan? Ini clear kan? Kita sudah keluarkan format yang wajib diikuti bentuknya. Kalau sana mana ikan? Akan namanya Fishbone iya. Maka wajib diikuti. Kalau tidak, nampak bahwa proses mutu atau manajemen tidak jalan di universitas itu. Yang prodi ini buat sendiri semau-maunya, ini semau-maunya. Maka si tahun kedua baru jalan. Dengan catatan saya bilang pasar ikan baru mulai benar tahun kedua. Maka saya nggak tahu dulu di sini apakah harus dikumpulkan seperti Unusan. Saya berharap tidak, karena kaprodinya hari ini datang hadir semua. Ikuti format yang dikeluarkan oleh LPPM. Gak usah tambah-tambahin mujair, bentuknya. Bukan pasar ikan ini. Clear ya? Kita bangunnya. Oke. Ini dulu, ikuti dulu. Oh, Fishbone itu bentuknya seperti ini. Yang kedua, roadmap. Bentuknya seperti apa, Pak? Ada 3 indikator yang wajib ada juga. 1, ada periode waktu. Lihat, informasi waktu. Ada siklus kegiatan, pasti ada kegiatannya. Ada jenis penelitian atau TKT. Maka saya tanya, boleh nggak roadmap tidak ada di sini? Bukan roadmap namanya. Nah, di Indonesia lucu-lucu. Yang Fishbone dianggap roadmap, yang roadmap dianggap ini. Kadang itu apa yang keduanya? Oh, ternyata kalau roadmap itu wajib ada 3, yaitu ada periode waktu. Kenapa? Menurut memang pasti ada rencana waktu. Nanti membuatnya termasuk ini kemana Pak ini nanti
yakin. Yang penting bentuknya dulu seperti ini. Ya. Maka kemudian saya satu persatu kita berikan contoh supaya terbayang bagaimana cara menyusun fishbone prodi. Oke. Maka yang pertama harus dilakukan, kita buat visi prodinya harus unik. Saya berikan contoh. Ini program studi karena saya dari Kesmas Unosa. Ketika kami akreditasi, mungkin kita adalah skor tertinggi akreditasi seluruh Indonesia di Kesmas. Apa yang kami lakukan? Lihat keunikannya, berbasis promotif dan preventif. Jadi bukan visi prodi adalah unggul jiwa Islami, harus saya unik. Kenapa unik penting, Pak? Sederhananya, keunikan itu penting. Misalnya, kalau tidak, kita bersaing dengan UI, dengan universitas-universitas yang bagus. Ketika kita unik, kita nggak ada saingan. Dan ketika diperlukan, misalnya, kalau mau belajar tentang konsep jajanan pasar hanya ada di prodi jajanan pasar data. Paham saudara? Itu yang harus dibangun. Maka harus membuat visi yang unik dulu sebelum jadi ini. Oke, mari kita ingat. Berbasis promotif dan preventif. Maka prodi pikirkan ini, kemudian dibuatkanlah definisi operasional supaya yang antara satu dosen dan lainnya tidak subjektif. Kata dia begini, tapi dia begini kan? Maka Kapolri membuat definisi operasional. Promotif itu apa? Preventif itu apa? Saya berikan contoh. Tridharma kaitannya dengan promosi dan perilaku kesehatan santri. Karena keunikan kita di pesantren, promotifnya. Atau yang kedua, faktor risiko penyakit di pesantren, itu juga masuk kategori ini. Pengembangan sistem ini, atau yang preventif, sanitasi, manajemen kebijakan, dan apa? Ini wajib kemudian dituliskan di dalam bentuk fishbone-nya. Maka saya tanya, ketika kita mendeklar bahwa promotif preventif di pesantren, pastikan di setiap bidang itu muncul pesantren. Coba lihat, di sini ada nggak pesantren? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Saya berikan warna merah. Maka saya tanya, ketika satu prodi mendeklar keunikan di pesantren, maka asesor percaya nggak? Percaya, Pak. Ada di sini muncul. Artinya bukan self claim. Maka kita harus pastikan riset, pengabdian masyarakat kita, pengajaran kita itu ada terkait ini. Penelitian memang bisa kita pastikan, pengabdian bisa kita pastikan. Pengajaran gimana Pak? Di kurikulum nasional, kalau S1 itu misalnya 122 itu yang wajib, yang 22 atau 20 tergantung ininya, itu yang namanya mata kuliah penciri keunikan dari prodinya. Disitulah kita lahirkan mata kuliah penciri ini. Maka orang akan percaya bahwa prodi kita adalah unik. Ketika ini tidak ada di prodi lain. Yang 120 kan sama, ya benar. Keunikan tidak ditentukan dari situ, tapi dari mata kuliah penciri lagi. Jadi sekali lagi tugas Kaprodi adalah membuat visi yang ini. Di sini dibuat. Nanti akan saya cek satu-satu. Kemudian buatlah definisi operasional. Setelah jadi, Pak, gimana cara membuat fishbone supaya jadi seperti ini? Oke, sudah clear semua definisi operasionalnya. Maka caranya seperti ini. Kaprodi punya dosen ada 4 orang misalnya. Kata Kaprodi, saya promotif dan preventif. Saya lihat, keilmuan saya harus perlu bidang ini, perlu bidang ini, perlu bidang ini. Kata Kaprodi, anggaplah bidangnya ada 2. Ternyata yang Bapak Ibu ini di bidang itu, maka Bapak Ibu kumpulkan di sini.
dua lagi kumpulkan di sini. Anggap ada dua ya. Kemudian yang dua orang ini duduk bareng, silahkan didesain tulang kecilnya. Kak Rodi bisa nggak buat tulang kecil? Nggak bisa. Yang tahu ilmuannya adalah berdua. Apa maksud saya? Tahapannya? Maka Kak Rodi itu hanya selesai di sini sampai di sini. Tujuannya dan bidang keilmuan subbidang ini yang namanya adalah wah, saya kan satu prodi, saya bisa semua tuh mata kuliah. Sudahlah, tidak usah jadi Superman. Fokus di menjadi kepakaran masing-masing. Saya berikan contoh. Yang di sini saja tidak akan berantem, apalagi lompat tiga. Ini tadi yang saya sampaikan. Ketika Kaprodi sudah menentukan ada dua bidang ini, kemudian ada dosen tidak sesuai dengan bidang ini, kami harus dikeluarkan. Kalau tidak akan lumpuh ini, tidak akan pernah match. Terbayang tidak maksud saya? Iya. Para Kaprodi maksudnya. Jadi tahapannya buatlah visinya yang ini, kemudian buatlah definisi operasionalnya, susun ke sini, baru kumpulkan dosen yang berkaitan untuk nyusun tulang kecil sebagai keilmuan teman-teman di bidang. Oke, lanjut nanti praktek. Nah, laptop semua kan? Oke, saya lanjutkan dulu. Terus fishbone clear map, sekarang roadmap. Dari mana mulainya? Oke. Bapak Ibu, Dikti itu salah satunya mengeluarkan ini, salah satu TKT. Pernah ini kan, pernah lihat kan? Kayak kita perhatikan di setiap TKT itu ada form kata kerja yang mengguide bahwa ini betul-betul ada di TKT. Saya berikan contoh. TKT 1 prinsip dasar, 2 memformulasikan sesuatu, membuktikan sesuatu, memvalidasi beda ininya, yang terakhir demonstrasi dan sebagainya. Maka kok ini yang akan kita juga turunkan di dalam kegiatan kita di roadmap. Mari kita lihat. Tadi sudah kita sepakati bahwa harus ada periode waktu, ada kegiatan, ada informasi TKT. Bayangkan kalau roadmap ini dilakukan secara baik, saya sering katakan, tidak akan pernah ada institusi atau dosen tidak punya publikasi ilmiah, karena itu dikeluarkan ketika tahap. Tidak ada institusi atau dosen tidak pernah tidak punya prototipe, karena itu dikeluarkan di tahap ini. Tidak akan pernah lagi ada institusi atau dosen tidak punya produk yang dikomersialisasi, karena itu dikeluarkan di sini. Kalau data tidak punya ketiganya, berarti memang tidak punya roadmap. Dan punya roadmap, maka harus dikawal oleh LPPM bahwa itu betul-betul diikuti tiap tahun. Kalau tidak, pola itu harus begitu. Itu yang disebut perkembangan. Mulai dari riset dasarnya, terapan pengembangan. Lihat warna merah yang saya bawakan. TKT, saya berikan lagi. TKT 1 prinsip dasar. Lihat, prinsip dasar X. Gimana cara kemudian melingkan dengan tujuan penelitian? Tinggal dipakai aja. Saya berikan contoh. Tujuan penelitian ini untuk memvalidasi bla bla bla. Maka orang akan percaya bahwa itu sedang ada di TKT. Jadi fokusnya dimakan. Tujuan penelitian ini untuk mendemonstrasikan bla 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 bla. Maka orang akan percaya itu ada di riset terapan. Kalau riset terapan menggunakan kode ini, orang tidak akan percaya. Enak ya sekarang ya.
Oh ternyata food di TKT itu menggaji dia. Termasuk yang tadi. Jadi saya sekali lagi saya bilang kalau ini dibuat kemudian dijalankan, tadi saya bilang ada kontrol, dilaksanakan secara baik, nggak akan ada lagi ceritanya institusi atau dosen nggak punya publikasi, nggak punya prototipe atau apa. Saya tanya, gampang kan mengelola institusi dari segi administrasi loh, bukan dari segi ininya ya. Oh iya, apakah ada dosen-dosen yang cemberut atau apa, itu kan urusan sosial. Sekarang administrasinya, ya kan? Gak ada yang mistis kan? Oke, clear. Respon clear, roadmap clear. Nanti satu-satu pelaporannya nanti kita lihat. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekarang link-kan Pak antara dari Fishbone Prodi, roadmap sampai ke riset mahasiswa itu wajib ada di proposal Bapak Ibu, sebenarnya dari biar tenang. Saya berikan contohnya, sudah saya susun ininya. Bagaimana membuktikan itu? Kelihatan? Oke. Kekecilan. Gambar ini adalah Fishbone Prodi-nya, ini adalah roadmap dosennya, ini di bawah adalah bukti bahwa dengan mahasiswa. Saya berikan contoh satu. Maka LPPM wajib memastikan ketika dosen mengajukan proposal dia nandai di mana dia berkontribusi pada prodi. Apa maksud saya? Maka kalau nggak ada tanda itu, ini bukti lah. Maka ketika ada asesoratannya, benar nggak riset saudara sesuai dengan bidang unggulan prodi? Sudah pasti orang proposal ada buktinya kita menandai itu. Yang kedua, ini nge-link ke roadmap-nya. Anggaplah ini ada di tahun 2022 sampai 2023. Saya punya ada 5 kegiatan. Tinggal diverifikasi, benar nggak yang diusulkan proposal ini salah satu dari ini atau semuanya? Kalau oke, lolos lagi, lolos kontribusi pada prodi, lolos pada perencanaan mahasiswa gimana? Kalau Bapak Ibu punya 5 kegiatan tujuan, cari 5 mahasiswa, kasih satu-satu. Maka saya tanya, apakah bisa dipastikan yang skripsi mahasiswanya itu merupakan bagian dari roadmap dosen? Sudah pasti. Itu tadi yang saya sampaikan, jangan ada mahasiswa biologi mahasiswa pasti mahasiswa. Dokumen ini wajib ada di dalam proposal. Jadi ketika akreditasi dari oke, clear ya. Nanti kita bahas setelah ini kita bahas satu persatu ya, kita bahasnya. Oke, saya lanjut dulu supaya ini. Oke, saya balik lagi ke PPT. Oke, ini tambahan khusus MPPM. Jadi bukan untuk prodi dan dosennya. LPPM itu dalam standar mutu ada 16. Teman-teman LPPM ingat ya? Ya. Maka apa yang harus dilakukan LPPM? Tolong LPPM membuat atau punya dokumen ini PP EPP yang wajib ada di laporan pertanggungjawaban tahunan saudara. Setiap item. Misalnya saya berikan contoh, ini isi penelitian. Definisi operasionalnya apa? Maka yang harus dilakukan isi penelitian harus ditetapkan melalui apa? Sekarang orang apa? Ada buktinya. Isi penelitian harus dilaksanakan melalui apa? Ini
Indikatornya apa? Tersedianya laporan apa misalnya? Maka ini ada buktinya. Buat ini semua terhadap 16 mutu yang tadi. Maka saya tanya, mau akreditasi ada semua buktinya Pak? Yang LPPM terbayang maksud saya? Ya, wajib dibuat. Mau akreditasi kapan saja, datang aja ke Widata kita ini. Ini wajib ada. Tolong dibuat di laporan tahunan saudara terhadap PPEPP terhadap 16 mutu tadi. Ini kan ada semua, cuma tidak terdokumentasi kan? Benar nggak? Misalnya definisinya isi penelitian apa? LPP namanya ada. Menetapkannya bahwa ini penerima melalui apa? LPP bahwa ini kan ada kan? Tinggal tadi di awal saya bilang rencanakan kontrol arsikan. Oke, cukup ya. Sebanyak-banyak. Cukup. Sekarang kita akan saya berikan contoh. Tolong buka laptopnya semua. Tolong visi prodinya diletakkan di Microsoft Word itu. Nanti saya akan lihat. Ayo Kak Rodi. Tidak.